Datuk rikala semanten nggih antawis taun 1970 kula tasih remaja menika ingkang naminipun sastra Jawa menika saweg mubal-mubalipun nggih dados sastra Jawa kados mila pangripta pengarang sastra Jawa estu menjila kados Ani Amsal Ani Asmara Ani ajeng kathah sanget sastraran menika novel-novelipun menika kathah menapa malih dipun tambah kalian majalah-majalah basa Jawi. Rumiyin estu-estu ngrembaka sastra Jawa. Rikala antawis taun 1976 menika prasasat saben minggu menika novel menika ndrebala lajeng menika. Nah, namung kemawon bab menika wau sedangu kok sembleret tahun 1997 rikala Gus Dur dados presiden lajeng menika rak wonten paugeran bilih bahasa daerah merupakan suatu muatan lokal yang harus dilakukan oleh sekolah. Nah, wonten Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur ini akan ngrembaka bahasa sastra Jawa. Nah, menika wau purun boten purun, remen boten remen, bahasa Jawa masuk wonten ing pelajaran sekolah. Sinaosa kula piyambak rumiyin nggih ngantos bingung anggenipun nolak nggih menika wau. Nanging kula pitados ing mangkenipun sastra Jawa menika tetep badhe ngrembaka. Namung nggih menika wau ingkang kula aturaken wau sageta oyot menika sageta pindah menawi oyot keluarga menika winates ing bahasa Indonesia atau basa Jawi. Nah, kanthi mekaten oyot menika wonten kantun nglelimbang kados bicaranipun angipun ngrembakaken ning oyot nyata sampun wonten. Menika ingkang dados keprihatinan kula bilih manawi sastra Jawa menika boten dipun lestarenaken menika nggih bernyatasaken kados ngidhipun ngersa dalem kangge kula aturaken wau nek dudu awake dhewe nggih sapa to nek ora saiki njuk kapan lan menika menapa malih kados sawetawis majalah-majalah menika sampun wonten majalah namung nyawiji upamipun Mekarsari dados nyawiji kalian KR menika wau. Namung manawi roh menika tetep wonten nggih mugi-mugi kemawon sageta lestantun menika dipathaken. Selamat datang dalam pembukaan pameran sampul novel Jawa modern dengan tajuk Nyambungkan Tresnan. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Perkenalkan saya Grace Medala yang akan memandu acara dari awal nanti sampai dengan akhir. Dan sebelum itu, supaya acara berlangsung dengan hikmat ya, dan juga lancar sampai dengan pameran nanti di tanggal 28 Mei, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ing waya sore ana nom-noman undang pit bonceng akeh bocah wanci sajak kesusu nom-noman iku jenenge Saloko ini boncengake sepam Terus kemudian suasananya gembira, malah dan sepi. Sekarang aku berlaku, orang pun masih belum. Angin, aku tansah kaget. Dalam ini wong tuamu, lan wong tuaku janji. Wong tuamu tak kira ora bakal rezeki yen kowe Banyak sekali saudara-saudara, saya tadi menengok sebentar catatan dari buku Profesor Ras dari Belanda itu menyelidiki sastra Jawa modern
dan dalam bunga rampai yang dia cantumkan ada 103 tulisan, dan tentu saja dari pengarang-pengarang sastra Jawa yang terkenal seperti Harjowirogo, Suparto Broto, Anyas Moro, Rahmadi, Subagio IN, dan sebagainya. Saya sendiri merasakan betapa prihatinnya sebenarnya situasi kita sebagai wong Jawa ini, dalam arti yang menggunakan bahasa Jawa sebagai ibu. Sebenarnya sudah banyak kalau kita akui yang tidak mampu lagi. Coba saja umpami sak kala-kala pun aturi ngaturaken sambutan, mesti kata ingkang sampun boten saguh kok ora iso nek para Jawa. Pancen saestu boten gampang yen boten nate dipun nggih, boten nate dipun kulinakaken basa Jawa menika. Lami-lami mesti badi sirna ical ngoten niku pasti akan hilang gitu. Maka menghidupkan kembali ini tidak mudah karena desakan berbagai macam kepentingan, bahkan bahasa Indonesia sendiri juga merangsek sangat dalam, sehingga ini juga bahasa nasional kita, tetapi maaf tetap bukan bahasa ibu. Dan kalau kita tidak bisa ngomong dalam bahasa ibu kita, sebenarnya kita belum ngomong dari diri kita yang terdalam. Karena spontan kita ini ya wong Jawa, bukan wong Sumatera atau bukan orang Batak gitu ya. Jadi yang keluar pasti, dan bahasa ini kan perasaan gitu. Maka saya sendiri merasakan begitu. Kalau mau menulis apa yang ingin saya ungkapkan dalam bahasa Indonesia itu tetap betul sangat letal, rasa betul Jawane itu, rasanya itu nggak bisa keluar gitu ya. Maka saya nekat ketika saya menerbitkan buku puisi Air Kata-Kata maupun Air Kejujuran, saya bilang sama penerbit kalau mau ya puisi-puisi bahasa Jawa saya dicantumkan bersama bahasa Indonesia, jangan hanya bahasa Indonesia tok begitu, karena saya kira bahasa Jawa ini juga ungkapan perasaan saya, ungkapan keindahan saya yang tidak bisa ditampung dalam bahasa Indonesia begitu. Nah, maka kalau Anda lihat Tolkien unggah bulan, Jula-Juli dan sebagainya, itu ada di dalam buku dan buku bahasa Indonesia, dan saya maksudkan supaya begitu teman-teman yang membaca puisi Indonesia itu mau menengok ke ono puisi Jawa juga ya, siapa tahu senang. Dan akhirnya juga banyak yang tertarik dengan cara ini, misalnya kelompoknya Juki itu menghip-hopkan ini menjadi ilmu pring, terus Cintaku Sepai Topi Miring dan sebagainya itu ya, terus Tolkien itu sebenarnya tercampur di dalam buku puisi bahasa Indonesia gitu. Saking saya prihatinnya, karena kalau tidak bagaimana ini? Seperti dikatakan Pak Aryono tadi, sastra Jawa ini makin sedikit peminatnya dan makin hari makin tidak laku. Saudara-saudara, saya itu saking pengalaman kula menika nggih, ukur badhe nyerat basa Jawi ngaten menika anggenipun mikir menggalih menika mbok saged ping gangsal ping sedasa ewetipun katimbang badhe nyerat ing basa Indonesia. Karena apa? Karena sudah bukan keluar lagi dari hati, tapi harus bergulat. Tapi kalau tidak dibiasakan akan hilang betul gitu. Jangankan menulis, ngomong saja sudah susah. Kalau harian itu mudah, tapi begitu kita berdiri dan harus memberikan kata-kata itu susah, apalagi kalau harus merangkai di dalam bahasa tulisan. Karena itu banyak sekali yang sudah menyerah dengan bahasa Jawa. Ini situasi yang sangat memprihatinkan, dan betul-betul dari pengalaman saya sendiri, kalau saya akui ini tidak mudah. Iki wong Jawa, pendinane ngomong Jawa nih
nek nulis Toro Jawa kok angel men gitu ya. Maka saya ketika ada rubrik Blencong di Suara Merdeka, saya juga sharing kali ini seperti Pak Haryono untuk menggugah Anda sekalian. Saya mencoba menulisnya. Saya hormat pada KR yang sampai sekarang terus saya ikuti, baik Kang Endon, Banyumasanya maupun Mekarsari, cerpen-cerpennya dan keguritannya, kadang-kadang ada mocopatnya begitu. Sangat menarik saudara-saudara bangsa Jawa ini, dan betul-betul luar biasa potensinya karena banyak kata yang Anda tidak bisa serapkan kepada bahasa Indonesia dan hanya bisa diungkapkan dalam bahasa Jawa. Maka kalau ini mati bagaimana begitu kita? Satu-satunya yang sekarang kita punya ya ini, kalau bahasanya sendiri ini tidak kita hidupkan, entah kita mau kemana budaya ini. Bahkan Jogja yang sungguh-sungguh pusat kebudayaan Jawa ini, saya yakin kalau di statistik ya lebih-lebih dari anak mudanya yang betul-betul paham bahasa Jawa dalam arti sastrawi, menulis yang indah-indah ataupun ekspresi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan bahasanya dalam gramatika maupun hukum Jawa. Apalagi Wonocoroko ya pasti sudah tidak ada lagi. Maka jangan kita bangga sebagai orang Jawa kalau tidak mau berbahasa Jawa. Nah, ini saya kira ingatan Bentara Budaya mengembalikan itu semuanya. Anda boleh membaca cerpen-cerpen bahasa Jawa, novel bahasa Jawa, sungguh menarik karena betul-betul memakai ungkapan-ungkapan yang nyata-nyata ada di dalam hati kita, dalam kata-katanya maupun seluruh struktur hatinya, lebih-lebih di situ. Keguritannya itu tidak mudah. Saudara-saudara, kalau ini melihat sepisanan Bentara Budaya lawan ternakan acara kados mekaten menika, kita ngaturi Mas Rus Mati yang dari itu sini pun bisa wonten ngantos mriki menika wonten ing Bentara Budaya zaman semanten. Jadi kita sudah betul-betul memulai keprihatinan kita ini karena Bentara Budaya sendiri akarnya memang mau menghidupkan seni-seni tradisi yang ada di sekitar hidup kita, berarti itu di sekitar kalangan Jawa, seni-seni yang sudah terpinggirkan. Maka kalau Pak Y tadi terheran-heran, wow, saestu gumun lan jenggirat pilih terus wonten lembaga ingkang kersa ngelaraken acara kados mekaten menika sudah tidak ada lagi. Anda akan lihat ini semua seperti sebuah masa lalu yang hilang, dan moga-moga teman-teman muda kembali untuk terbuka. Maaf kalau saya bicara agak panjang, tapi sungguh saya bicara secara emosional tentang sebuah kehilangan yang menyakitkan karena desakan apa saja, hanya sekelompok kecil saja orang-orang yang mau berbahasa Jawa, dan itu berarti terbenam ke dalam ketidakpopuleran, apalagi nyastra dan wonten pun ya, bahasa Jawa lagi, bahasa Indonesia susah apalagi bahasa Jawa ya. Jadi kita betul-betul bergerak di pinggiran, tetapi saudara-saudara itu suatu hal yang membahagiakan. Saestu kita menangkan ini kembali kalau kita mau betul-betul menekuni, walaupun tidak usah populer, tidak dikenal, tetapi kita jujur dengan diri kita karena memang mau merasakan kembali siapa kita. Oyot bolak-balik tertantang oleh Pak Soeharto tadi. Oyot kita ini di mana? Kalau kita sudah tidak berakar lagi, kita ini siapa lagi? Dan satu-satunya ungkapan adalah kebisuan terhadap bahasa kita. Itulah tanda bahwa memang kita tidak berkoyak lagi. Moga-moga kita disadarkan akan ini semuanya. Lan mugi-mugi saking pangestu panjenengan sedaya langkung-langkung para muda nem-neman menika sami kagigah anggenipun nyusastra melih ing basa Jawi nyerat lan ugi ngawontenaken menapa kemawon
ingkang gegayutan gegandengan kalian ngrembakanipun basa Jawi ingkang saya dangu saya katilep ing jaman menika. Dan awit saking menika monggo sakmenika pameran kita resmi kita buka kanthi nuwun ing asta dalem pangeran supados tansah berkahi menapa ingkang dados wujud pangayut kita sedaya. Mekaten lan kanthi mekaten pameran sampun kita dibuka ing dalem menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya-karya cover buku novel bahasa Jawa ini sudah bisa jadi S1, S2, S3 dan bener ya, kalau dari saya melihatnya dari sudut pandang desain grafis atau desain komunikasi visual ini sudah komplit banget, ilustrasinya, tipografinya itu sudah bisa dilacak, seharusnya bisa dilacak dari tahun-tahun itu. Yang menurut saya sangat menarik tentunya ada di tipografinya dan pilihan-pilihan ilustrasinya itu nggak terbayangkan sampai hari ini pun saya rasa masih sangat up to date ketika visual-visual ini ditampilkan lagi. Jadi harus diapresiasi bersama-sama, nggak cuma sampai diapresiasi tapi juga bisa diteliti, dikembangkan dan dilanjutkan karya-karya seperti ini. Menurut saya secara judul maupun secara tampilan visual artistiknya sangat menarik karena untuk saat sekarang cukup langka dan judul-judulnya itu sangat sangat menggelitik dan memancing orang untuk pada konteks zaman dulu untuk membeli dari novel itu. Melihat sampul-sampul novel Jawa modern itu jadi ngelihat, karena mungkin sekarang zamannya vintage itu jadi sesuatu yang estetik gitu ya. Jadi melihat ini tuh tetap sama estetikanya dengan sampul-sampul novel zaman sekarang yang nggak cuma terbatas minimalis, tapi juga ini cukup maksimalis ya kalau menurut saya, tapi tetap ada estetikanya.